Ya, Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pasar strategis untuk pengembangan teknologi digital di kawasan Asia Tenggara. Salah satu contohnya adalah masuknya investasi besar Amazon Web Services di Indonesia. Saya akan jelaskan selengkapnya dalam menilik potensi pasar teknologi digital RI dari investasi jumbo Amazon Web Services di tanah air. Kita ke slide yang pertama. Amazon Web Services atau AWS adalah salah satu perusahaan teknologi global yang telah menunjukkan komitmen investasinya di Indonesia. Sejak 2021, AWS telah menggelontorkan dana sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat atau mencapai 81 triliun rupiah. Investasi ini untuk mendukung pengembangan infrastruktur cloud di Indonesia. Komitmen ini juga diperpanjang hingga tahun 2036, menjadikannya salah satu investasi terbesar AWS secara global. Pihak AWS, Quinn Simon, Head of Public Policy AWS untuk Asia Pasifik dan Jepang ini menjelaskan bahwa besarnya investasi ini mencerminkan prioritas AWS terhadap Indonesia. Dirinya mengungkapkan bahwa kami membangun seluruh wilayah AWS di Indonesia dan berkomitmen untuk periode investasi selama 15 tahun. Dari 2001-2021 hingga 2036. Ini membuktikan bahwa Indonesia menjadi prioritas kami. Jadi secara total periode investasi AWS Indonesia mencapai 15 tahun. Tentu ini jelas menunjukkan keseriusan perusahaan tersebut ya pemirsa. Nah, tak hanya itu, di sisi lain AWS ini juga aktif mendukung pengembangan talenta digital di Indonesia. Di antaranya adalah melalui program pelatihan cloud computing dan juga sertifikasi. Nah, kehadiran AWS ini juga membantu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar global. Program-program ini juga diharapkan dapat mempercepat transformasi digital di Indonesia dan menciptakan ekosistem teknologi yang lebih kuat. Tentunya hal ini bukan tanpa alasan nih, karena kalau kita perhatikan pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia atau Menkomdigi Mutia Hafid, ini menyebut bahwa Indonesia memiliki proyeksi pertumbuhan data center yang luar biasa, yaitu 260% dalam beberapa tahun ke depan. Nah, hal ini bisa membuat Indonesia menjadi salah satu pasar yang paling menarik di kawasan ASEAN. Nah, secara lengkapnya Mutia mengatakan bahwa Indonesia bukan hanya pasar yang besar, tetapi juga strategis. Potensi pasar dan infrastruktur cloud kami tidak bisa diabaikan. Saya mendorong AWS untuk memberikan proporsi investasi yang lebih besar di kawasan ASEAN dengan Indonesia sebagai prioritas utama. Nah, lantas bagaimana dengan investasi raksasa teknologi AS secara keseluruhan di ASEAN? Nah, kita akan bahas nih pada slide yang berikutnya. Ya, dalam beberapa tahun terakhir Asia Tenggara memang telah menjadi medan pertarungan industri teknologi bagi perusahaan teknologi raksasa dari negara barat dan juga timur. Laporan Policy Brief Asian Digital Community 2040 oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia ERIA 2023 ini menyebutkan bahwa sekitar 80% dari 440 juta pengguna internet di Asia Tenggara telah melakukan setidaknya satu pembelian online dengan penetrasi internet sekitar 75%. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Asia Tenggara memang telah menjadi medan pertarungan industri teknologi bagi perusahaan teknologi raksasa dari negara barat dan juga timur. Laporan Policy Brief Asian Digital Community 2040 oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia 2023 ini menyebutkan bahwa sekitar 80% dari 440 juta pengguna internet di Asia Tenggara telah melakukan tadi setidaknya satu pembelian online dengan penetrasi digital begitu ya, sekitar 75%. Nah, jadi kalau based on data juga, hampir 70% pengguna internet di beberapa website telah melakukan setidaknya satu pembelian daring. Adapun Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam menjadi sasaran ekspansi investasi yang populer bagi perusahaan teknologi raksasa AS. Nah, sayangnya, Indonesia hanya mendapatkan bagian yang cukup kecil dari investasi beberapa perusahaan teknologi raksasa AS tersebut. Kalau kita lihat di grafis ini sendiri, kita lihat berbagai perusahaan besar ya raksasa dari baik Amerika Serikat ataupun dari Barat maupun Timur. Ini seperti Alphabet, Google. Ini di Indonesia belum diketahui berapa nominalnya. Namun untuk di Malaysia sendiri sudah 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 32 triliun rupiah. Kemudian kalau kita lihat di Thailand sendiri sudah 1 miliar USD atau 15,2 triliun rupiah, dan untuk Vietnam sendiri juga belum diketahui. Nah, kalau kita lihat ke Apple begitu ya,
Apple yang akhir-akhir ini katanya akan berinvestasi di Indonesia dan sudah rapat begitu dengan beberapa kementerian termasuk Kementerian Perindustrian, ini baru menyatakan komitmen 16 triliun rupiah untuk investasi di Indonesia. Sedangkan di Malaysia memang tidak diketahui, Thailand juga belum diketahui. Namun untuk Vietnam sendiri ini sangat jomplang sekali pemirsa dengan Indonesia. Ini di Vietnam mencapai 256 triliun rupiah. Berbeda Indonesia hanya 16 triliun rupiah saja. Kemudian kalau kita lihat Amazon ini komitmennya sudah 77 triliun rupiah. Sedangkan di Malaysia tentu selalu lebih besar. Ini 96 triliun rupiah, di Thailand tidak diketahui, di Vietnam juga tidak diketahui. Kemudian kalau kita lihat Microsoft, dia komitmen investasi di Indonesia adalah 27,6 triliun rupiah, sedangkan di Malaysia lagi-lagi lebih besar yakni 35,4 triliun rupiah. Thailand dan Vietnam juga belum diketahui. Kemudian Nvidia, di Indonesia komitmennya hanya 3 triliun rupiah saja, sementara di Malaysia mencapai 66,5 triliun rupiah. Thailand dan Vietnam juga tidak diketahui. Nah, ini ada SpaceX juga milik Elon Musk, belum ada kabar Indonesia, di Malaysia juga tidak diketahui, Thailand tidak diketahui, tapi menariknya di Vietnam, SpaceX sudah investasi sebesar 22,84 triliun rupiah. Terakhir Tesla, masih milik Elon Musk, belum ada kabar di Indonesia, Malaysia juga tidak diketahui, sama juga Thailand tidak diketahui dan Vietnam juga tidak diketahui. Nah, terkhusus Thailand dan juga Vietnam, kedua negara ini belakangan juga secara agresif merayu perusahaan semikonduktor untuk melakukan ekspansi, menawarkan insentif pajak dan daya tarik lainnya. Sedangkan di Malaysia sudah menjadi eksportir semikonduktor terbesar ke-6 di dunia dan juga mengemas 23% dari seluruh chip Amerika. Malaysia juga kini berfokus pada industri pengemasan chip yang lebih kecil dan mampu meningkatkan daya komutasi. Jadi terlihat jelas nih pemirsa, jumlah investasi dari sejumlah perusahaan teknologi di Indonesia ini cukup kecil, bahkan terbilang ogah-ogahan dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam yang nilai investasinya tadi mencapai belasan dolar atau hingga ratusan triliun rupiah. Nah, sebetulnya apa sih penyebabnya kita dipandang sebelah mata bahkan seringkali kecolongan oleh sejumlah perusahaan ini dibandingkan dengan negara-negara tetangga? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, jadi beberapa faktor Indonesia ini sering babak belur tiap rebutan investasi dengan Vietnam CS. Yang pertama adalah high cost economy. Penasehat khusus Presiden bidang ekonomi, Bambang Brojonegoro ini mengakui kekalahan Indonesia dari negara-negara Asia Tenggara dalam menarik investasi. Bambang menyebut Indonesia masih dianggap high cost economy dari perizinan, licensing hingga administrasi dari investasi. Sedangkan analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Roni Sasmita juga menyebut Indonesia tak menarik di mata investor karena tak bisa menjamin investasi efisien. Direktur Segara Institut Peter Abdullah juga menyebutkan hal yang sama. Menurutnya Indonesia masih dihantui oleh sulitnya birokrasi dengan banyaknya beban biaya tambahan yang tinggi dan juga atau ini termasuk biaya siluman begitu ya. Nah, yang kedua adalah ketidaksiapan industri. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda menyoroti ketidaksiapan industri dalam negara bersaing di kancah internasional. Hal itu diperparah dengan pemerintah yang belum berhasil mengatasinya. Dirinya mencontohkan kasus investasi Apple. Vietnam unggul karena mampu menyediakan 280 hingga 320 komponen untuk memproduksi produk Apple. Sedangkan Indonesia hanya mampu menyediakan 2-4 komponen saja. Ini menandakan infrastruktur pendukung di kawasan industri belum sepenuhnya memadai, begitupun dengan biaya logistik yang juga cukup mahal di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah kepastian regulasi. Ekonom Celios Bima Yudhistira ini menilai perusahaan besar seperti Nvidia ataupun Apple butuh kepastian regulasi. Sedangkan pemerintah kerap kali melakukan perubahan regulasi. Bahkan dalam 5 bulan terakhir saja, pemerintah telah 3 kali mengganti regulasi impor hingga lahir Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Dan kondisi ini tentunya menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Sementara di Vietnam, kepastian regulasi membuat investor nyaman. Nah, yang keempat adalah kebutuhan EBT yang belum tersedia di kawasan industri. Kalau kita lihat Vietnam salah satu negara yang cepat menyediakan energi bersih karena ada kebijakan power wheeling atau berbagi jaringan transmisi. Sedangkan di pemerintah Indonesia sendiri masih terhambat transisi energi sehingga minat investor negara maju ini jadi cenderung lebih rendah. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah kenaikan rasio pajak. Vietnam ini memahami dengan baik bagaimana cara efektif mendorong kenaikan rasio pajak tanpa menaikkan tarif bahkan dengan menurunkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Di Vietnam sendiri tarif PPN sekitar 8% dan ini menjadi daya tarik tersendiri begitu bagi wisatawan asing. Sedangkan di Indonesia tentunya kita tahu PPN baru saja naik per 1 Januari kemarin menjadi 12%.
Ya, kalau kita lihat juga bagaimana dengan potensi pasar digital RI, ini Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengemukakan bahwa Indonesia berpotensi menjadi pasar pangsa digital terbesar di ASEAN dengan kontribusi 40 sampai dengan 50% dari total ekonomi digital di Asia Tenggara. Mayoritas demografi Indonesia juga merupakan generasi muda. Nilai ekonomi digital di Indonesia dinilai akan mencapai sekitar 4.500 triliun rupiah. Begitu untuk tahun 2025. Jadi sebetulnya dengan jumlah penduduk yang besar, penetrasi internet di Indonesia ini memang masih terus meningkat. Dan juga ekosistem startup yang berkembang pesat, Indonesia juga menjadi pasar yang tak bisa diabaikan oleh perusahaan-perusahaan besar global. Namun perlu diperbaiki sejumlah faktor yang membuat Indonesia selalu kecolongan dibandingkan dengan negara ASEAN lain seperti Vietnam dan juga Malaysia. Kita harapkan tentunya pemerintah dapat segera meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempermudah perizinan serta regulasi untuk meningkatkan daya tarik investor asing berinvestasi di sektor digital tanah air.